Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semuanya, sahabat jiwa peternak. Jadi kali ini kita mau mencoba membuat satu unit mesin tetas ya. Ini adalah review singkatnya. Nanti kita buat step by step cara pembuatannya dan apa-apa saja yang kita perlukan dalam proses pembuatannya. Langsung saja kita mulai. Adalah pemotongan. Kita menggunakan triplek ukuran 8 mili. Teman-teman bisa menggunakan ukuran yang lebih besar. Kita potong sesuai dengan ukuran yang kita mau. Kemudian ukuran tersebut kita haluskan menggunakan mesin katam ya, supaya nanti rapi dan pemasangan stiker juga lebih mudah. Ini dia salah satu perakitan yang sudah kita buat. Ini masih tampak bagian dalam dan samping serta belakang. Kita belum buat bagian depan tempat mesin dan bagian atas tempat lampu. Nanti kita perlihatkan tahapannya dan cara pembuatannya. Ini adalah proses pembuatan bagian depan, di mana kita harus melubangi tempat-tempat termostat, timer, kemudian stop kontak dan juga hygrometer ya, untuk kita tempatkan di lubang ini supaya rapi dan harus biar tidak keluar udara dari dalam. Ini adalah rangkaian lampu yang kita gunakan. Kita menggunakan 5 buah lampu dengan fittingnya. Kita buat satu rangkai dan juga kita pakai fitting yang menempel ya. Dan ini adalah timernya. Kita pakai timer yang sudah jadi. Kemudian dinamonya juga ada di sini satu paket. Kemudian kita pakai termostat yang X3001. Kawan-kawan bisa melihatnya di toko-toko online, itu sangat banyak. Kemudian hygrometernya juga kita pakai yang digital. Dan bola lampu yang kita pakai adalah merek Daichi dengan ukuran 5 watt. Jadi total semua ada 25 watt. Kenapa kita pakai yang kecil? Ada alasannya dan nanti kita jelaskan. Ini belum kita pasang ya, karena kita masih proses pembuatan untuk depan tadi, tempat mesin dan termostatnya. Dan ini masih proses pembuatan untuk lubang-lubang di depan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, karena di sini adalah titik rumitnya ya. Jadi kita harus menggunakan mesin pemotong yang bisa memotong bagian dalam. Ini sudah terpasang, kemudian kita potong. Ini ukurannya kalau kita pakai ini adalah 10 mili ya, 10 cm mohon maaf. Jadi kawan-kawan bisa sesuaikan saja dengan mesin atau termostat yang ada. Dan di sini kita pakai yang ukuran 10 cm. Saya rasa juga masih bisa ya. Kemudian ini pemasangan mesin dinamonya untuk penggerak rak gesernya. Kita pakai dinamo yang sudah disetel dengan timer, sehingga tinggal kita tempelkan ke dalam rangkaian rak gesernya. Jadi tinggal cocokkan saja. Saya rasa ini juga tidak terlalu sulit. Kawan-kawan juga bisa usahakan dia harus menempel pas di atas, jangan terlalu rendah. Kita masuk penempelan atau penguncian di bagian depan tadi, tempat-tempat mesin tadi. Ini kita kuatkan saja menggunakan baut yang 1,5 cm ya. Mohon maaf, 1,5 inci ukurannya. Kawan-kawan juga bebas menggunakan baut yang seberapa, tergantung dengan fittingnya. Kita haluskan di bagian depan untuk pemasangan HPL atau stikernya. Nanti kita perlihatkan satu persatu tahapannya. Ini bagian atas sudah kita pasang stiker, dan ini kita potong bagian sampingnya, karena bagian bawah tidak perlu kita pakai stiker. Ini selain mengedapkan udara, juga mempercantik bagian kopernya, jadi rapi dan udara juga tidak bebas keluar ya. Kemudian ini pemasangan bagian depan untuk stiker. Kita pastikan stiker-stiker yang kita pasang ini kuat. Kemudian di bagian engselnya juga harus kita lepaskan biar tidak robek sendirinya ya. Bagian kabelnya juga kita buat lubang untuk mempermudah udaranya. Dan ini bagian yang sudah hampir selesai ya. Udah pakai stiker depan, atas, samping-samping juga sudah. Ini stop kontak yang kita gunakan, lampunya juga
kemudian timer dan dinamo serta hygrometernya juga sudah terpasang. Langkah selanjutnya akan kita coba menggunakan lampu. Kita hidupkan. Ini adalah penampakan dari depan. Ini adalah mesin timernya. Kemudian kita pakai pintu yang pakai klep kayak gini, jadi teman-teman bebas menggunakannya. Jadi ini bagian dalamnya. Kita coba lihat lagi ya. Ini tadi videonya salah, jadi kita ulangi karena terlalu gelap tadi. Jadi kita pakai lampu, kita buka lagi. Kemudian kita lihat ya, di sana juga sudah ada nampan airnya, tempat air, karena memang wajib pakai air karena dia harus kita setel kelembapannya. Nanti nampak kelembapannya dari hygrometernya. Ini termostatnya, suhunya juga naiknya itu stabil ya, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lama. Dan ini adalah stop kontak untuk timer. Kenapa? Karena dia tidak boleh hidup selamanya. Jadi timer ini harus kita buat stop kontak untuk menyetel dimana nanti ketika telur mau menetas, rak geser harus berhenti dan tidak boleh bergerak ya. Ini hygrometernya masih 75, normalnya itu 60 sampai 70 ya untuk penetasan. Kemudian suhunya juga 37,5 atau 38. Dan kita juga pakai termometer kayu supaya lebih akurat. Itu lampunya, rangkaiannya, nampan airnya juga kita gunakan satu saja, saya rasa cukup. Nah, kita setel lagi coba bagian timernya supaya lebih tepat ya. Kita lihat pergerakannya satu persatu. Jadi pergerakan timernya saya rasa sempurna, tidak terlalu cepat, dan pergerakannya itu bolak-baliknya itu setengah lingkaran. Jadi cocok kali untuk kita yang mau menggunakan ini untuk mesin tetas telur atau telur ayam atau telur bebek. Saya rasa ini adalah penampakannya ya, bergerak sempurna. Karena ini adalah pesanan, jadi kita akan langsung antarkan